Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Mahasiswa pemerogram mata kuliah Pancasila rahimakumullah wa hafizakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini untuk ke-12 kalinya saya bisa menyapa Anda kembali sekalipun masih tetap dalam kondisi daring ya. Tapi alhamdulillah patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perkuliahan pada malam hari ini, yang pada malam hari ini kita sudah nyampe pada materi ke-10, yakni terkait dengan Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, marilah disimak ya penjelasan dari saya terkait dengan materi ke-10 ini, yang pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai sistem pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Pancasila sebagai sistem filsafat. Ya, apa itu maksudnya? Mari untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan. Pancasila itu adalah suatu filsafat. Jadi namanya sistem berarti tata aturan. Jadi Pancasila itu menjadi tata aturan bagi satu filsafat ya. Jadi dalam terminologi yang lain ya, kajian yang lain, ternyata Pancasila itu adalah suatu filsafat itu sendiri. Pancasila itu ya filosofi itu sendiri katanya. Nah, di sini dikatakan Pancasila sebagai filsafat ini didasarkan atas pendapat para ahli. Jadi bukan serta-merta kemudian klaim sepihak dari negara kita Kesatuan Republik Indonesia untuk mengagungkan dan memuja-muja terkait dengan Pancasila, tapi memang Pancasila ini sudah sesuai dengan teori filsafat yang dikemukakan oleh para tokoh ya. Termasuk di sini adalah masuk kategori teori kausalitas ya, teori kausalitas Aristoteles. Benih Aristoteles ya, kalau Aristoteles itu Aris yang teles berarti sudah mandi. Ini Aristoteles ini. Ya. Entah belum mandi, sudah mandi atau tidak nih, alam ini ya. Aristoteles ini terkenal sekali ya, tokoh filsafat, filosof dari Yunani ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zurmaini Yunus ya. Jadi menurut Zurmaini Yunus dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1985 itu menyatakan bahwa Pancasila itu kalau dikaitkan dengan teori para ahli filsafat, yakni para filsuf, khususnya filsuf Yunani, Aristoteles, dia sudah masuk teori kausalitas. Kausalitas itu artinya dari kausa ya. Jadi ada penyebab, sebab akibat maksudnya, sebab akibat. Ajaran Pancasila itu adalah sintesa. Negara adalah sintesa negara yang lahir daripada satu antitesa. Jadi satu simpulan ya dari antitesa, dari dari perjalanan bangsa ya mencari format bentuk yang benar atau yang baik, ratusan tahun lamanya sampai kemudian diproklamirkan tahun 1945, mencari dasar ini, menggali dasar ini sebenarnya dari antitesa ya, kemudian menjadi sintesa itu sendiri. Ajaran Pancasila adalah suatu sistem filsafat sesuai dengan dialektik neo-hegelian. Jadi sudah sesuai dengan dialektik neo-hegelian ya. Kemudian alasan Pancasila sebagai suatu filsafat. Pertama, segala sesuatu yang ada mempunyai sebab. Nah, ini ya. Bahwa setiap sesuatu yang ada itu pasti ada sebab-musababnya. Dalam Al-Quran, waja'anna likulli syai'in sababa wa atba'a sababa. Dan kami ciptakan setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Dan kemudian diikutkan oleh sebab-sebab yang lain. Dalam artian bahwa
Segala sesuatu yang ada itu pasti ada sebabnya, kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dalam teori kausalitas, ya, ini teori sebab akibat tadi itu, sedikitnya ada 4 kausalitas dari terbentuknya Pancasila katanya. Kenapa kok kemudian ketika dicari apa filosofi, kenapa? Filosofi itu artinya kan hakikat, ya, inti daripada Pancasila itu kenapa kok dimunculkan. Ini kalau menurut teori kausalitas, itu pertama alasan kausa materialis, bahwa asal mula bahan Pancasila itu terdapat pada adat kebiasaan. Ya, adat kebiasaan bahwa orang Indonesia itu gemar untuk bersatu, gemar untuk musyawarah, gemar untuk berkeadilan, gotong royong, kan gitu. Gemar bertuhan. Makanya kan dulu Tuhannya kan banyak ya. Oh, ada aliran dinamisme, animisme, kan Tuhannya banyak itu. Dulu itu. Dari banyaknya Tuhan-Tuhan itu kemudian dicari sebenarnya yang paling mendekati terhadap filosofi dari mayoritas penduduk Indonesia, dipilihlah sila ketuhanan yang Maha Esa, karena itu lebih cocok gitu kan ya. Karena kita memang negara yang bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhannya itu Esa, satu gitu kan ya, Esa. Tuhan yang Esa, satu. Oleh karena itu menurut Islam sangat sesuai sekali ini Pancasila ini dengan Islam. Qul huwallahu ahad. Nah, kalau perspektif agama yang lain, wallahu a'lam ya, karena kadang menurut kita pandangan orang Islam menganggap bahwa yang lain itu seakan-akan banyak ya. Tapi terkadang ketika saya berdialog dengan teman-teman, ya tidak, itu pada hakikatnya juga Esa. Berarti oleh karena itu filosofi ketuhanan yang Maha Esa itu bisa diterima oleh seluruh agama, oleh seluruh kalangan. Ya, baik itu Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, sama Konghucu. Mereka semuanya menerima itu, karena memaknai kata Esa itu beda dengan apa yang dimaknai oleh orang Islam, dan ini sangat terbuka, tidak masalah. Gitu. Jangan memaksakan Esa harus seperti Islam, itu tak boleh. Dalam Islam pun tidak diperkenankan, karena dalam Islam itu ada ajaran la ikraha fiddin qad tabayyana rusyd minal ghayy. Tak ada paksaan di dalam agama. Kenapa? Karena sudah jelas antara yang benar sama yang salah. Tidak boleh memaksakan orang itu untuk memeluk sesuatu agama, biar dicari sendiri gitu kebenaran tersebut. Kemudian ada kausa formalis. Alasan memang sudah diformalkan itu. Asal mula bentuk atau bangun Pancasila itu ya dimulai dari BPUPKI, Badan Usaha Penyelidikan Kemerdekaan Indonesia, sampai kemudian PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di situ sudah berusaha untuk memformat bagaimana Indonesia ini, apakah menjadi negara kesatuan, menjadi negara federal, lalu kemudian lambangnya seperti apa, kemudian dasarnya seperti apa, ideologinya bagaimana, kan begitu. Apakah tertutup atau terbuka, kan begitu. Dicari, kemudian disepakati Pancasila, dicarilah kemudian Pancasila itu nilai-nilainya sebagai founding father bangsa Indonesia. Jadi BPUPKI dan PPKI inilah yang kemudian menjadi satu-satunya media untuk memformalkan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian kausa finalis. Kausa finalis itu artinya asal mula tujuan Pancasila, yakni Piagam Jakarta, di situ. Kemudian kausa efisien, asal mula karya Pancasila, yakni PPKI, ya, karena sebelumnya itu kan terlalu banyak. Kemudian di sidang PPKI dikerucutkan, kan gitu kan, diputuskan mana yang mau dijadikan dasar, ya, apakah versi Supomo, apa versi Muhammad Yamin, apa versi Soekarno, dan semacamnya. Kedua, secara formalis yuridis, ya, jadi pertama karena segala sesuatu yang ada itu mempunyai sebab dan akibat. Yang kedua alasannya, secara formal yuridis konstitusional Pancasila adalah dasar NKRI. Ketiga, secara materi substansial, isi dan inti Pancasila adalah nilai filsafat.
Jadi inti dan isi dan inti Pancasila itu mengandung nilai filsafat. Betul ini, mengandung nilai filsafat. Ya. Kemudian keempat, secara praktis terutama dalam tata kehidupan rakyat Indonesia, nilai-nilai Pancasila sejak dulu diamalkan sebagai nilai dasar kehidupan bermasyarakat seperti yang saya katakan tadi, mulai dari bertuhan, ya, kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa orang Indonesia itu adalah orang-orang beradab, bukan orang-orang biadab. Makanya kemarin penggerudukan di rumahnya Profesor Mahfud MD gara-gara ada salah satu ya tokoh idolanya itu dipanggil oleh kepolisian, merasa tidak terima, akhirnya kemudian menggeruduk atau kemudian mendemo seorang ibu yang sudah tua renta, yakni ibunya Profesor Dr. Mahfud MD. Ketika ditanya oleh Rossi pada waktu wawancara di Kompas TV itu, Profesor Mahfud bilang, yaitu bukan perilaku yang beradab, tapi perilaku yang biadab. Itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti dia tidak menggunakan Pancasila sebagai sistem filsafat hidupnya. Filsafat hidupnya bukan Pancasila berarti. Begitu. Keempat, secara kemudian kelima, secara potensial nilai-nilai dalam Pancasila adalah filsafat Indonesia. Dan keenam, secara radik, secara mendasar. Jadi radikal itu maksudnya radik mendasar. Radikal itu baik sebenarnya, memahami agama dari dasarnya. Tapi kalau kemudian dipahami bahwa orang itu ya juga harus mengikuti pola pikir dia, itu juga radik juga yang tidak dibenarkan. Karena itu akan menjadi radikalisme. Menganggap orang lain salah, takfir, mengkafir-kafirkan, ya. Menyesat-nyesatkan kan gitu. Karena ada syair tanpa waton itu yang konon katanya itu pengarangnya itu karena mengidolakan Gus Dur sehingga suaranya hampir orang-orang itu tertipu bahwa itu dianggap suara Gus Dur, padahal bukan. Itu adalah suara pengagum Gus Dur, orang daerah Mojokerto kalau nggak keliru, kalau pernah saya baca di majalah Kemenak itu ya, majalah Kementerian Agama beberapa tahun silam. Dan di situ dikatakan, ake kang hafal Quran hadis seneng ngaperke marang liyane kapere dewe dadi gateke yen isih kotor ati akale. Nah, itu ada satu kutipan bait syair di dalam syair tanpa waton itu, itu banyak orang yang menyindir sikap radikalisme dalam beragama. Banyak yang hafal Quran hadisnya, tapi gampang menyalah-nyalahkan, gampang mengkafir-kafirkan, gampang menyesat-nyesatkan orang yang tidak sejalan dengan pandangannya. Dulu Wali Songo datang ke Indonesia itu untuk mengislamkan mereka yang dipandang kafir oleh orang Islam. Tapi setelah datang mereka-mereka itu yang akhirannya agak keras itu, yang ekstrim-ekstrim, yang radik-radik itu, yang radikal-radikal itu, akhirnya itu gampang mengkafirkan, gampang menyesat, yang muslim dikafirkan dan semacamnya. Oleh karena itu sampai kemudian PBNU itu membuat usulan lah biar kemudian tidak sama-sama merasa sakit hati ya. Yang tidak muslim jangan dibilang kafir lah, katakanlah non muslim, sekalipun secara bahasa keagamaan itu ada, tidak apa-apa menggunakan bahasa non muslim kan begitu. Itu dalam rangka itu hubungan kewarganegaraan supaya tetap harmonis, karena orang dikatakan kafir pasti sakit hatinya ya, sakit sekalipun menurut keyakinan. Nah itu begitu ya, tapi kan kita harus menjaga lisan kita. Kita harus tegas katanya. Iya, tegas itu juga harus ada ukurannya. Begitu. Kalau masih bisa melakukan sifat yang lain ya, yang lentur seperti yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Firaun, itu disuruh menyampaikan dengan kata
qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lembut gitu kan. Orang kan mengkritik pemerintah, masya Allah luar biasa, brengsek, kurang ajar dan semacamnya. Ini kan bahasa-bahasa yang tidak mencerminkan nilai luhur Pancasila dan keluar dari sistem filsafat Pancasila. Selanjutnya filsafat Pancasila. Apa saja filsafat Pancasila itu? Filsafat Pancasila merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni filsafat dan Pancasila. Filsafat apa maknanya? Yang berarti cinta kebenaran. Jadi orang yang berfilsafat berarti cinta kebenaran. Atau kebijaksanaan yang berarti pula keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang arti katanya yakni panca dan sila, yang berarti 5 dasar. Panca itu 5, sila itu dasar. Berarti Pancasila 5 dasar. Kesimpulannya kalau digabung, berarti filsafat Pancasila adalah bahwa di satu pihak ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, yakni melalui ilmu filsafat, dan di pihak lain ada yang menjadi objeknya, yaitu Pancasila. Jadi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari nilai kebenaran yang terdapat di dalam Pancasila. Itulah filsafat Pancasila. Apakah ada nilai kebenaran di Pancasila? Wah, ada. Guru kami, Ki Haji Afifuddin Muhajir, sampai merumuskan begini, bahwa Pancasila itu la yukhalifus syariah, tak menyalahi syariat. Ini bagi yang beragama Islam ya. Bal huwa yuwafiqus syariah, bahkan Pancasila itu cocok dengan syariat. Bahkan kesimpulan yang terakhir, bal syariah Pancasila hiya syariah bi'ainiha. Pancasila itu syariat sendiri katanya. Setelah dicari begitu mendalam ya, apakah betul Pancasila itu sesuai sebagaimana yang dulu hubungan Pancasila dengan agama yang dituliskan oleh tokoh Jember yang sekarang namanya diabadikan untuk menjadi salah satu perguruan tinggi negeri agama Islam di Jember, yakni UIN Khas, UIN Ghaji Ahmad Siddiq ya. Beliau pernah dulu tahun 84 itu di pondok saya menuliskan hubungan antara Pancasila dengan agama, bahwa Pancasila dan agama saling berketerkaitan antara satu dengan yang lain. Ciri khas berpikir filsafat. Gimana? Sistem filsafat harus bersifat koheren dan berhubungan satu sama lain. Artinya tidak boleh ada putus. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, komprehensif. Tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Sistem filsafat harus bersifat mendasar dan fundamental. Ya, namanya orang mau mencari kebenaran hakiki kok. Jangan tidak boleh hanya dangkal-dangkal. Sistem filsafat itu spekulasi yang menjadi titik awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan pandangan logis. Artinya namanya spekulasi ya bisa benar bisa salah itu. Jadi jangan terlalu menganggap filsafat itulah kebenaran yang hakiki ya, karena bisa spekulasi. Kemudian Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena pertama adanya kesatuan dari kelima sila Pancasila. Artinya mulai dari sila pertama sampai kelima itu bisa berhubungan satu dengan yang lain. Katanya Yusuf Kalla, sila pertama itu menjiwai seluruh sila-sila yang ada di Pancasila. Adanya keteraturan daripada sila-sila Pancasila ya, mulai dari ketuhanan, ya setelah berkeyakinan, kemudian berkemanusiaan. Setelah berkemanusiaan berarti akan terikat jalinan persatuan. Ya, setelah bersatu maka nanti akan ada konflik-konflik, maka selesaikanlah dengan cara musyawarah. Supaya apa? Supaya berkeadilan. Ini sangat teratur. Adanya keterkaitan antara sila yang satu dengan yang lain, sudah. Adanya kerjasama antara sila yang satu dengan yang lain, oke. Adanya tujuan bersama yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat. Artinya masing-masing sila itu memiliki peran sendiri-sendiri di dalam mempersatukan ideologi atau negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dinamika sebagai sistem filsafat. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Di era Soekarno, filsafat dikenal dengan filosofi grand like. Filosofi grand like. Atau gagasan berdirinya negara merdeka. Di Pancasila itu digaung-gaungkan pada waktu itu sebagai gagasan berdirinya negara merdeka. Bahwa kalau Indonesia merdeka, maka dijamin orang itu dilindungi ketika bertuhan. Ya, dan harus bertuhan. Yang kedua, kalau Indonesia merdeka, maka harus menjadi orang yang beradab.
Yang ketiga, kalau kemudian Indonesia merdeka, maka tidak boleh tercerai-berai, harus bersatu. Maka diwujudkanlah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi menjalankan tidak ketiga. Dan kalau kemudian ada konflik, maka harus dengan cara-cara diplomasi, dengan cara musyawarah, bukan cara kekerasan. Supaya apa? Terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya rakyat Jawa. Ingat, Papua juga bagian dari Indonesia. Ya, itu kan kemarin ada penyampaian bahwa Papua Barat ingin merdeka dan semacamnya. Itu karena ketidakadilan masalahnya. Di era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, artinya negara yang mengatur, yang menjadi pedoman kehidupan sehari-hari. Bahkan ada P4 pada waktu itu penataran ya tentang Pancasila. Di era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun demikian bergema di ranah akademik dan jarang sekali diucapkan dan dikutip B.J. Habibie terkait dengan Pancasila. Karena memang Pancasila pada waktu itu Habibie dalam kondisi transisi antara era Orde Baru kepada reformasi, ya era reformasi. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat apa? Yang pertama, munculnya sistem kapitalisme. Terlalu dominan peran individu sehingga menimbulkan monopolisme, konsumerisme, dan lain-lain. Kita sudah bisa lihat sekarang. Banyaknya Indomaret, banyaknya mal-mal yang tinggi, ya, yang di mana-mana kemudian ada mal, itu kan akan mengikis, ya, budaya yang selama ini gotong royong dalam ekonomi, ya, berkeadilan dalam ekonomi itu nanti akan menimbulkan kapitalisme kekuasaan, monopolisme, ya. Dan itu tidak baik pada ekonomi rakyat bawah. Munculnya komunisme, terlalu dominan peran negara. Kan gitu. Komunisme itu kan begitu. Komunisme itu negara terlalu dominan mengatur rakyatnya. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga pertemuan pada malam hari ini ada manfaat dan barokah. Bila mana ada pertanyaan, silahkan ajukan di forum diskusi yang saya buat di Dinding Manajemen Sistem Politeknik Negeri Jember. Ilahuna wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.